warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya di channel kami Rancang Desain Rumah. Semoga di hari Jumat ini kita mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan juga kabar baik. Kali ini kita akan belajar mengenal S-Spline lebih dalam. S-Spline adalah satu kategori yang diberikan oleh software 3D SMAX untuk mengumpulkan berbagai jenis bentuk geometrik seperti garis atau line, kemudian rectangle atau persegi empat, circle, star, edge, ellipse, helix. Di situ bisa dilihat ada banyak jenis bentuk geometrik. Perintah tergantung dari jumlah dibagi dari jumlah titik koordinat dari bentuk geometrik tersebut. Misalnya bentuk lingkaran di dalam 3D Max itu memiliki 4 titik koordinat, maka ia sama dengan bentuk rectangle atau persegi empat yang juga memiliki 4 koordinat. Hanya saja lingkaran, garisnya atau line-nya, lingkaran itu gabungan dari kurva atau gabungan dari garis lengkung, sedangkan persegi empat gabungan dari garis lurus. Jika persegi empat itu garis lurusnya dirubah menjadi lengkung, maka ia akan menjadi bentuk lingkaran. Begitu juga sebaliknya, jika lingkaran itu garis lengkungnya dirubah menjadi garis lurus, maka ia menjadi bentuk persegi empat. Makanya lingkaran dengan rektang di 3D SMAX itu dapat menerima perintah yang sama. Ketika rektang mendapat perintah surface, maka dapat di-link ke lingkaran. Nah, kali ini kita akan memberi contoh membuat kloset duduk dengan cara S-Spline, kemudian diedit S-Spline, kemudian ketiganya adalah diberikan perintah modifier surface modifier atau diberi permukaan. Kita mulai saja dengan membuat rektang. Langsung saja pilih rektang di menu S-Spline ya, S-Spline. Kemudian ukurannya 40 kali 80 kali 48. Kemudian kita pilih edit S-Spline dan kita fillet 20 cm. Dan kita bikin refine ya, bikin titik koordinat baru, refine. Nah, titik koordinat baru, kemudian kita coba pakai perintah simetris. Ternyata perintah simetris ini tidak cocok ya untuk objek polyline atau geometrik. Dia lebih cocok dengan perintah mirror. Nah, mirror seperti ini, nanti bentuknya sama kembali seperti semula.
Kenapa saya pakai perintah mirror? Karena bentuk kloset ini adalah kanan kirinya simetris, jadi kita cuma bikin sebelah saja, kemudian di mirror, dibalik. Nah, SPL-nya di copy dengan klik shift, kemudian dinaikkan 38,9 cm tinggi dari pada kloset tersebut. Klosetnya seperti gambar yang sudah ada tadi ya, yang di openingan. Kemudian kita copy lagi garis-garis imajinernya atau polyline. Ini adalah garis-garis imajiner yang harus sama dengan bentuk kloset. Garis imajiner itu garis yang nantinya tidak nampak ketika sudah jadi bentuk 3D model. Jadi garis yang ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Ada di saat belum jadi, tapi setelah jadi tidak ada. Itu garis imajiner. Sama saja dengan titik koordinat. Titik koordinat juga adalah titik imajiner. Nah, kita bentuk sesuai dengan gambar dari kloset tersebut. Nah, seperti ini gambar klosetnya kira-kira. Kemudian coba kita pakai perintah sebelum create line ya, kita pakai perintah yang lebih cepat, yaitu cross section. Apakah cocok dengan bentuk yang bukan tipikal ini? Karena perintah cross section itu biasanya untuk objek atau bentuk geometrik yang tipikal. Apakah hasilnya bagus? Coba kita lihat. Kita sudah pakai perintah cross check. Nah, kita sudah. Kemudian surface ya. Setelah cross check kemudian di surface, di perintah surface. Cross checknya saya matikan, mirrornya dimatikan, cross checknya dinyalakan. Kemudian kita cari perintah surface. Nah, ini sudah ketemu perintah surface-nya dan kelihatan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya kurang rapi, kurang bagus dan tidak sama dengan aslinya. Jadi yang belakang itu lurus, nggak ada lengkungan. Harusnya yang belakang itu ada lengkungan. Maka kita coba pakai manual, yaitu dengan perintah create line. Tadi ada perintah refine itu untuk membentuk titik koordinat ya, di bagian polyline itu, di garis, membentuk titik koordinat baru di garis-garis itu, di line polyline itu. Nah, sekarang kita bentuk create line, berarti menciptakan garis di SP line yang sudah jadi. Nah, seperti itu tuh terlihat. Create line perintahnya. Nah, bisa berupa garis lengkung, bisa berupa garis lurus. Sudah, ini pakai create line. Create line itu bagian line itu bagian dari segmen ya, namanya segmen dari SP line. Segmen dari SP line itu line. Jadi SP line itu gabungan dari banyak line. Segmennya itu line. Nah, ini kita buat create line lagi, disambung untuk menyambung antara vertex ke vertex atau titik koordinat ke titik koordinat. Itu harus nempel ya. Masing-masing titik koordinat sambungannya itu joinnya harus nempel. Kalau nggak nempel maka perintah surface modifier tidak berjalan. Harus rusak, bolong. Nah, harus nempel ya. Kita selesaikan, coba. Kemudian bagian ini, bagian yang lengkung belakang ini, jadi garis lurusnya dirubah menjadi garis lengkung. Jadi vertexnya itu yang tadinya corner dirubah menjadi bezier corner atau bezier corner. Jadi vertex itu bisa dirubah-rubah sebagai corner, sebagai bezier corner, atau sebagai smooth. Bisa kalau smooth. Bentuknya tergantung bentuk yang akan ditampilkan nanti.
bentuknya apakah lengkung atau garis. Ya, kelihatan bagus ya, sudah kelihatan sesuai dengan bentuk kloset monoblok. Ini kita sedang bikin monobloknya, monoblok dari kloset. Jadi kloset itu ada bagian-bagiannya, ada yang dinamakan monoblok, kemudian cover, dan yang di belakang itu adalah tempat mesin atau mesin housing. Tempat ini tempat airnya, water tank namanya, water tank, tempat air. Jadi ada monoblok, kemudian ada water tank, kemudian ada cover atau tutupnya, kemudian ada tempat pembuangannya atau pipa, tempat pipa. Kita lihat aja ya sampai selesai, karena perintahnya itu semuanya sama, tipikal, yaitu SP line, grid line atau revent, kemudian surface, begitu seterusnya. Sedangkan hasilnya tergantung dari seberapa banyak jam terbang dari seniman tersebut sering menciptakan suatu objek 3D model. Kalau semakin sering maka semakin bagus hasilnya.
sudah tampak selesai ya monobloknya, baru monoblok. Kemudian kita buat apa namanya, tutupnya. Kita buat tutupnya ini ya, kita head monobloknya, kemudian polyline yang untuk tutupnya kita biarkan kelihatan. Nah ini kita edit. Oke, ini adalah buat tangki bagian belakang, tutup tangki bagian belakang seperti ini. Sama metodenya benar-benar sama, jadi mudah dipelajari, tergantung, sekali lagi tergantung latihan. Jadi semua ilmu itu tergantung latihan, kalau kurang latihan ya kurang bagus hasilnya. Nah, kita bikin covernya sekarang, cover dari monoblok, cover monoblok ya. Kita sama pakai SP line, diedit, dibuat grid line dan refine, kemudian disesuaikan dengan gambarnya, lalu di surface modifier. Selesai ya, hasilnya seperti ini, closetnya selesai. Kelihatan menarik dan bagus, dan itu adalah garis-garis imajiner ya yang kelihatan tadi ya. Saya sengaja memperlihatkan garis imajinernya biar paham bahwa biar mudah dipahami ya. Lalu kita buat hadiah klip ya, ini pembuatan klip yang tadi di opening seperti itu. Silahkan dilihat sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.